Oke, baik ibu-ibu, masih pada semangat ya ibu-ibu ya. Kita lanjutkan pertemuan kita. Tadi sudah kita buka bersama-sama pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini. Kita sudah masuk kepada pertemuan kita di modul 4. Namun sebelumnya, supaya ibu-ibu semua pada semangat, saya akan buka pertemuan kita pada sesi ini, yaitu sesi ke-11 di dalam modul kita. Saya akan buka acara kita, pertemuan kita dengan sebuah pantun. Boleh ya ibu-ibu ya? Ya. Enak digoreng si ikan nila, enak digulai si ikan sepat. Selamat datang di pertemuan kita. Kita mulai pertemuan di modul 4. Ya ibu-ibu ya, semangat dulu ibu-ibu semuanya, tepuk tangan dulu semua ibu-ibu supaya kita semua semangat, karena ini merupakan pertemuan pertama kita di modul yang keempat, yaitu modul tentang perlindungan anak. Iya Bu ya, semangat semuanya ya Ibu ya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada ibu-ibu, siapa yang berani jawab? Pertanyaannya adalah, siapa ini ibu-ibu yang tahu apa pengertian anak? Ada yang tahu ibu-ibu anak itu apa? Ada? Coba diangkat tangannya Bu yang berani jawab. Ya, lagi-lagi Ibu Butet. Ibu Butet aktif sekali ya Ibu ya. Nah, menurut Ibu Butet anak itu apa Ibu? Amanah. Amanah dari siapa Bu? Iya, amanah dari Tuhan untuk kita jaga dengan baik-baik. Ya begitu ya Ibu ya. Ada lagi yang lain Ibu? Apa itu pengertian anak? Wah, Ibu Rosna, buah cinta katanya anak itu ya. Anak itu buah cinta, iya. Anak itu amanah, iya. Ada yang lain Ibu-ibu? Oh, anak-anak sering nangis. Ya, iya juga sih ya Bu ya. Anak-anak sering menangis juga benar. Nah, jawabannya Ibu bilang itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Hebat semua nih KPM saya. Yuk Bu, kita kasih tepuk mantul dulu untuk ketiga ibu-ibu luar biasa tadi, Ibu Butet sama Ibu Rosna ya. Nah, tadi jawabnya anak itu amanah. Yang kedua tadi bilang anak itu hasil buah cinta. Ya, semua benar. Ya Bu, kita tepuk mantul dulu untuk ibu-ibu yang luar biasa Bu ya, sama-sama Bu ya. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul untuk ibu-ibu yang tadi ya Bu ya. Nah, supaya lebih jelas tentang apa itu anak, ayo Bu, semuanya bawa buku pintarnya ya Bu ya. Dibuka semua buku pintarnya Bu. Lihat ibu-ibu semuanya di halaman 6 ya Bu ya. Nah, apa itu anak? Kita sama-sama belajar tentang apa itu anak dan apa saja yang menjadi hak-hak anak-anak kita. Nah, coba dibuka semuanya Bu ya di buku pintarnya Bu ya. Nah, coba ada yang bisa bacakan Bu tentang pengertian anak? Saya sendiri aja bacanya ya, boleh ya Bu ya. Nah, pengertian anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Berapa Bu? 18 tahun ya. Termaksud yang masih dalam kandungan. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, tapi ibu-ibu jangan salah, undang-undangnya sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, tadi apa yang dikatakan undang-undang Bu tentang anak? Ada kata kuncinya di situ Bu. Iya, angka 18. Jadi yang namanya anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka dia adalah anak-anak yang mana membutuhkan tentunya kasih sayang dari orang tua, perlindungan orang tua, dan dia memerlukan hak-haknya untuk menjadi kewajiban orang tuanya untuk memenuhinya. Begitu ya Ibu ya.
apa saja yang menjadi hak anak, maka secara otomatis menjadi kewajiban ibu-ibu yang harus dipenuhi. Begitu ya Ibu ya? Baik Ibu-ibu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu tentang apa itu anak, saya ingin bertanya kembali kepada ibu-ibu. Ada yang berani menjawab ibu-ibu tentang hak-hak anak? Hak ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Oleh siapa harus dipenuhi? Nah, Ibu Rosna harus sama siapa Bu yang memenuhinya? Orang tua. Jadi hak anak adalah kewajiban orang tua. Ada yang tahu Bu apa saja hak anak Bu? Ayo Bu. Anaknya pun berhak untuk mendapatkan apa? Iya, kasih sayang. Ini lagi-lagi Ibu Butet, benar sekali Ibu Butet. Yang harus dipenuhi hak kasih sayang dari orang tua. Ada lagi Bu Ibu? Nah, ini nih Ibu Rosna, makan katanya. Makan menjadi hak anak tidak Bu? Iya, benar sekali. Makan juga menjadi hak anak Bu. Kalau orang tua nggak mau kasih makan anaknya, berarti orang tua nggak memenuhi hak daripada si anak untuk mendapatkan makanan yang layak dari orang tuanya. Nah, kemarin 1 bulan yang lalu kita sudah membahas tentang gizi. Nah, untuk gizi itu juga menjadi hak anak berarti ya Bu ya. Makan makanan yang bergizi menjadi hak anak dan menjadi kewajiban ibu-ibu untuk memenuhi gizi anak-anaknya. Itu termaksud daripadanya menjadi hak anak. Pintar-pintar sekali ini ibu-ibunya, bisa menjawab semua apa yang saya tanyakan. Ya, benar ya Bu ya? Nah, namun sebelumnya apa saja yang menjadi hak anak, kita baca bersama-sama kembali buku pintar ibu-ibu ya. Tadi di bawah pengertian anak ada pengertian hak anak. Ayo, siapa yang bisa bacakan lagi Ibu? Oh, saya lagi. Oke, nggak apa-apa ya Bu ya. Mungkin ibu-ibunya ini masih belum semangat karena masih pertemuan di langkah satunya. Nanti di langkah 2, 3 dan seterusnya ibu-ibu semua harus semangat ya Bu ya. Nah, ini Bu, tentang pengertian hak anak. Ayo kita baca sama-sama Bu ya. Hak-hak anak adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin, yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam hak-hak anak dikelompokkan menjadi hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Nah, dari pengertian tadi, sama seperti yang saya sampaikan barusan ya Ibu, hak adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Siapa yang harus memenuhinya ibu-ibu? Iya, lagi dan lagi ibu-ibu semua harus memenuhi hak-hak anaknya di rumah maupun dimanapun berada. Anak menjadi kewajiban orang tua yang harus dipenuhi. Sudah kasih makan anaknya Bu? Sudah. Sudah dikasih makanan yang bergizi? Wah, belum. Kenapa belum ibu-ibu? Uang PKH-nya dikemanakan ibu-ibu? Dibeli Bu, dibeli. Gak mesti, makanan yang bergizi itu gak mesti mahal dan mewah-mewah Ibu, gak mesti. Yang penting sama seperti yang saya sampaikan pada bulan yang lalu, dia harus memenuhi 4 kategori gizi seimbang. Ada nasinya, ada lauk pauknya, ada sayurannya, dan ada buah-buahannya. Ya, kita malah mengulang kembali ya Bu ke modul yang sebelumnya, tapi tidak masalah untuk mengingat kembali pelajaran kita yang telah lalu. Begitu ya ibu-ibu ya. Baik, saya lanjutkan ibu-ibu. Nah ibu-ibu, seharusnya hari ini kita akan bermain permainan pengelompokan klaster anak. Namun kemarin kartu gambar saya tertinggal, jadi mungkin untuk saat ini tidak bisa kita lakukan dulu ya Ibu ya tentang permainan ini. Kita lanjutkan dulu langkah kita untuk pertemuan kali ini kepada pembahasan yang lain. Namun tetap saya akan ambil intisari permainan tersebut untuk menjadi sama-sama menjadi pembelajaran kepada kita. Begitu ibu-ibu ya. Masih semangat ibu-ibu semuanya?
Masih ya Bu ya, ayo kita tepuk P2K2 dulu Bu, supaya pertemuan kelompoknya semua jadi semangat. Masih ingat dong Bu ya, baru kemarin saya kasih tepuk P2K2-nya. Ayo Bu semuanya Bu, tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, pintar semua ini. Ibu-ibu KPM saya ya Bu ya. Nah ibu-ibu, mari kita lanjutkan di buku pintar ibu-ibu. Tolong dibuka di halaman selanjutnya ibu-ibu ya. Kita akan belajar tentang apa saja pengelompokan hak-hak anak. Nah ini dia Bu. Ada ya Bu di buku ibu masing-masing ya. Ayo silahkan ibu dibuka Bu ya. Kita belajar bersama-sama tentang kelompok hak anak. Nah ibu-ibu, ada yang tahu hak anak dibagi menjadi berapa kelompok ibu? 4. Ada yang bisa sebutkan ibu-ibu? Ada? Ya, coba ibu. Yang pertama kelompok apa? Ya ibu Butet, yang pertama kelompok apa? Hak anak yang menjadi hak anak apa? Iya, hak hidup. Yang kedua apa ibu? Bu Rosna, apa Bu? Hak tumbuh kembang. Sudah 2 ya ibu-ibu ya. Hak yang ketiga apa ibu? Hak yang ketiga? Ya, anak berhak untuk dilindungi. Dan yang terakhir, ada yang berani jawab? Wah, Ibu Juminten ini jarang-jarang. Ayo Bu Juminten. Nah, apa yang menjadi hak terakhir anak-anak di antara 4 hak anak yang harus dipenuhi? Ya, hak berpartisipasi. Nah, saya ingin melakukan permainan kepada ibu-ibu. Saya harap ibu-ibu semuanya ditulis dulu di kertasnya ibu-ibu. Coba ibu-ibu tuliskan apa saja contoh yang menjadi hak hidup, apa saja yang menjadi contoh hak tumbuh kembang, apa saja yang menjadi hak untuk dilindungi, dan apa saja hak untuk berpartisipasi. Ayo Bu, semua jawab satu-satu aja, nggak apa-apa Bu. Nanti saya tanya satu-satu ya Bu ya. Nah, untuk ibu-ibunya tandanya sudah paham belum tentang apa saja yang menjadi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak untuk dilindungi, dan hak untuk berpartisipasi. Sudah ditulis semuanya Bu? Satu-satu aja Bu, nggak usah banyak-banyak. Nanti saya tanyakan satu-satu ya Bu ya. Oke, sudah selesai semuanya Ibu? Coba yang sudah selesai diangkat tangannya Bu, yang sudah selesai. Wah, udah siap semua. Oke, kita lanjutkan ya ibu-ibu ya. Nanti saya tanya satu-satu. Ibu-ibu bacakan aja apa hasil dari yang sudah ditulis. Kalau saya bilang ibu, misalnya Ibu Butet, yang menjadi hak hidup anak itu contohnya apa? Nah, begitu kan Bu, yang menjadi hak untuk berpartisipasi itu apa? Begitu ya Bu ya. Ibu tinggal jawab saja. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu ya ibu-ibu ya. Tentang hak hidup itu apa, hak tumbuh kembang itu apa, hak perlindungan itu apa, dan hak partisipasi itu apa. Ibu-ibu nanti hasilnya kita tanyakan satu-satu ya Bu ya. Hak hidup adalah hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak. Nah, hak hidup adalah hak yang paling mendasar yang harus dipenuhi orang tua kepada anaknya untuk melanjutkan kehidupan si anak. Nah, hak ini kalau tidak dipenuhi bisa jadi mengancam kehidupan dari si anak. Nah, yang kedua ibu-ibu, saya jelaskan kembali tentang hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang adalah hak untuk mengembangkan potensi secara penuh, mendapatkan pendidikan, termaksud pendidikan usia dini dan lain-lainnya. Nah, hak untuk bertumbuh kembang ini menjadi hak untuk mengembangkan potensi si anak, di mana ibu-ibu harus memberikan kesempatan kepada si anak untuk dia dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Itu menjadi hak tumbuh kembang ya Bu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu hak perlindungan. Hak perlindungan adalah perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan tindakan eksploitasi anak. Nah,
nanti kita akan sama-sama belajar tentang apa itu kekerasan, apa itu eksploitasi anak. Nanti di langkah selanjutnya setelah ini, mungkin kita nanti jeda, nanti kita akan lanjutkan Bu. Kita akan bahas satu-satu tentang kekerasan dan tindakan yang salah atau eksploitasi kepada anak. Nah, selanjutnya yaitu hak untuk partisipasi adalah memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan mereka. Nah, di sini Bu, hak partisipasi adalah bagaimana ibu-ibu senantiasa melibatkan anak untuk bisa terlibat. Dia bisa untuk memberikan keputusan dalam membantu keputusan kepada ibu-ibu, misalnya dia bisa berpendapat, misalnya dia bisa mengeluarkan ide-idenya, bakat-bakatnya. Nah, itu adalah hak untuk partisipasi. Oke, sudah jelas ya Ibu ya? Empat-empatnya sudah saya jelaskan kepada ibu-ibu. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu. Misalnya saya sebutkan nanti Ibu Susi, maka Ibu jawab apa yang menjadi pertanyaan saya ya Ibu ya. Sudah siap ibu-ibu? Yuk, yang sudah siap angkat jempolnya semua Bu. Angkat jempolnya. Oke, sudah. Jempolnya diputar-putar. Oke, semuanya sudah siap berarti ya Ibu ya. Oke, untuk yang pertama ini Ibu Butet, kita coba dulu. Bu, contoh untuk hak hidup anak apa Bu? Wah, udah pasti ya Bu ya. Makan kata Ibu Butet. Setuju ibu-ibu ya, makan ya. Selain makan apa Bu? Iya, ibu-ibu tentunya sudah melakukan salah satu contohnya dahulu waktu anak-anak ibu masih kecil. Ibu-ibu memberikan ASI, itu adalah hak untuk hidup anak, di mana ASI merupakan hak anak untuk diberikan. Benar ibu-ibu, makasih Bu Butet. Selanjutnya Ibu Susi, saya mau tanya Bu, contoh hak untuk tumbuh kembang apa Ibu? Jalan-jalan. Jalan-jalan ya bisa nggak Bu kita katakan untuk tumbuh kembang? Oh bisa Ibu, bisa. Nah, bisa jalan-jalan juga bisa menjadi tahapan untuk si anak mengembangkan potensi dirinya, di mana dia akan bertanya tentang hal-hal baru yang dia lihat, dia akan melakukan sesuatu yang mengesankan, dia keluarkan potensi di dalam dirinya, karena kita melakukan perjalanan cenderung anak akan banyak merekam dan dia akan banyak bertanya. Ini adalah keaktifan namanya Bu. Jadi anak juga di situ dia bisa berkembang apa minat daripada si anak. Benar sekali ya Ibu ya, makasih Bu. 2 jempol untuk ibu-ibunya. Nah, yang ketiga hak perlindungan. Apa ini contohnya ibu-ibu? Saya mau tanya Ibu Juminten dulu. Nah, Ibu Juminten. Coba Ibu Juminten, apa yang menjadi contoh hak perlindungan kepada anak? Apa Bu? Kurang jelas saya Bu. Ayo Bu, dikeraskan lagi suaranya Ibu Juminten. Jangan malu-malu Ibu, jangan malu. Iya, hak anak untuk tidak dikasari. Benar, bisa. Ya Bu ya, anak tidak boleh dikasari. Benar, itu menjadi hak perlindungan anak. Ya, anak tidak boleh diperlakukan kasar. Nah, tidak boleh dicubit ya, benar Bu. Itu juga perlindungan ya Bu ya, anak harus dilindungi, tidak boleh dicubit. Tidak boleh dijewer ya, benar Bu Jiminten ya. Seperti itulah Bu, hak untuk perlindungan anak. Anak tidak boleh untuk kiranya dilakukan tindak kekerasan kepadanya, tindakan yang kira-kira menyalahi peraturan kepada anak, itu tidak boleh. Itu adalah hak untuk bagi anak untuk dapat dilindungi. Nah, yang keempat, yang terakhir saya mau tanya Ibu Susi dulu. Ibu Susi, tentang hak partisipasi, contohnya apa Ibu? Nggak tahu Bu, masih kosong Bu. Iya, nggak masalah. Ibu Butet sudah jawab. Ya Ibu Butet, apa contoh hak partisipasi bagi anak? Boleh, bisa jadi. Ibu Butet bilang salah satu contohnya menanyakan pendapat anak sebelum melakukan sesuatu kepada anak. Benar sekali itu Ibu. Nah, contohnya itu sangat tepat. Semisal ibu-ibu
ingin membeli sepatu sekolah anak. Di situ ibu-ibu tidak langsung menentukan pilihan ini yang paling bagus misalnya begitu. Terlebih dahulu ibu-ibu menanyakan kepada si anak, "Nak, maunya yang mana? Yang talinya yang bagaimana?" Nah, itu adalah salah satu contoh hak untuk berpartisipasi anak, di mana dia terlebih dahulu ditanyakan pendapatnya. Begitu ya ibu-ibu ya. Sudah paham ya Bu tentang apa itu anak, apa itu hak-hak anak, dan pengelompokan anak, hak anak, dan contoh-contoh hak anak yang harus dipenuhi. Nah, seperti yang saya katakan di awal, hak anak adalah kewajiban ibu-ibu untuk memenuhinya. Jadi ibu-ibu nggak boleh lari dari tanggung jawabnya ibu-ibu. Ada 4 hak anak yang harus ibu-ibu penuhi. Yang pertama, hak untuk keberlangsungan hidup anak. Yang kedua adalah hak untuk tumbuh kembang anak. Yang ketiga adalah hak anak untuk dilindungi. Dan yang keempat adalah hak partisipasi bagi anak. Dicamkan bagus-bagus ya Bu, diingat baik-baik. Semuanya menjadi kewajiban ibu-ibu. Begitu ya Ibu ya, sudah diingat ya Bu? Nah, dimasukkan, dikunci rapat-rapat ibu-ibu, jangan dikasih keluar lagi dari pikirannya, supaya nanti begitu sampai di rumah, seluruhnya tentang hak-hak anak ini sama-sama ibu-ibu penuhi di rumah. Mungkin begitu saja dulu ya Bu ya, pertemuan kita di langkah yang pertama ini. Kita jeda terlebih dahulu, kita akan menikmati hidangan ala kadarnya ini dari tuan rumah kita yang luar biasa, Ibu Butet, selalu menghadirkan makanan dan minuman yang berwarna ya Ibu ya. Nah, supaya kehidupan kita lebih berwarna. Ya ibu-ibu, monggo silahkan semuanya kita menikmati minuman ini. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan kepada langkah yang kedua. Begitu ya ibu-ibu ya. Mohon maaf sebelumnya kalau saya ada kesalahan kata-kata. Saya akhiri dulu ibu-ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.